Lu mau nggak? Kayak apa proyeknya? Ketemu, jelasin, yang lalu teman Anda bergabung. Set. Dia ambil yang 390. Anda dapat berapa Bapak Ibu? 3 juta. 5 juta, kan 390. 1.300. Asik dong? Nah, lalu Bapak Ibu, ya, teman Anda ini namanya katakanlah si Ana. Lalu Ana lakukan hal yang sama. Dia jual ke si Ani. Si Ani ambil yang 390. Berarti Ana dapat berapa? 5 juta. Karena ini jalur distribusi Anda dapat berapa? Berapa? 0. Ya, karena kita bukan MLM. Oke? Caranya biar dapat gimana? Nanti dibuka ketika Anda udah jadi manajer. Oke? Nah, berikutnya apa lagi, Ibu? Anda jual lagi, membangun distribusi. Ya, dia ambil yang 299. Anda dapat berapa, Ibu? 3 juta. Terus gitu, Ibu, membangun distribusi. Ya. Nah, katakanlah, Ibu, 1 bulan Anda buka 10 jalur distribusi. Ya. Atau 10 mitra. Anggap kata, Ibu, 5 paket ambil yang 299. 5 paket ambil yang 399. Berarti ini 5 kali 3 berapa, Ibu? 15 juta. Ini 5 kali 5 berapa? 25 juta. Total insentif Anda atau komisi Anda berarti berapa, Ibu? 40 juta. Omsetnya berapa, Ibu? 299 kali 5, 1,5, 3,390 kali 5 berapa, Bu? 2,8. Berarti totalnya adalah 3,8 juta. Omset Anda 3,8 juta, Anda dibayar 40 juta. Kira-kira oke nggak? Oke nggak? Oke banget. Ya, ini Bu Ibu, yang saya maksud adalah membangun jalur distribusi. Ya kan? Wah, tapi bla 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 bla. Ya, Bapak Ibu, ada yang tahu Indomaret? Ada yang tahu Indomaret? Iya. Indomaret itu ada yang punya nggak? Ada. Yang punya beda-beda nggak? Iya. Beda-beda. Karena dia jual hak bisnis, betul? Jadi kalau Indomaret, Bu Ibu, pengen menjual hak bisnisnya, ya, Anda harus ngeluarin berapa, Bu Ibu? Hak lisensinya ngeluarin berapa? Hak bisnisnya? Kurang lebih berapa Indomaret? Ada yang tahu? 500 juta. Kayaknya udah naik deh sekarang. Kurang lebih 700 juta per 5 tahun, betul? Kan harus perpanjangan. Ya, ketemunya per bulan, Bu Ibu. Itu 18 juta per bulan. Oke. Profitnya, Bu Ibu, kurang lebih 30 sampai 50 juta per bulan. Berani loh mereka ambil Indomaret. KFC sama, McD sama, harus cari mitra yang mau pegang lisensi karena membangun kemitraan. Oke. Nah, di sini Bu Ibu sama. Hak lisensinya sama nggak ini, Bu Ibu? Hak lisensinya berapa tadi? Anggap aja 300.000 ya sampai 400.000 per bulan. Hasilnya juga sama, 30 sampai 50 juta per bulan. Kira-kira mending mana, Bu? Ngeluarin hak bisnis yang 300.000 per bulan, 400.000 per bulan, atau 18 juta per bulan? Murah yang bawah. Nah, saya mau tanya sama Anda. Emang ada operasional bisnis 300.000 sebulan? Angkringan 300.000 cukup untuk sebulan. Sehari kali, betul? Penjual pecel lele sehari berapa persen? 3 juta kali, betul? Lain lu sebulan. Profitnya sekian. Selamat datang bisnis 4.0. Artinya kita berafiliasi. Oke? Ya sama kayak TikTok kan sekarang, Shopee kan, betul? Lalu Anda masih alergi afiliasi. Lah, piye itu? Zaman sudah berubah, tapi masih mindset Nokia. Jadi kalau Anda jual 5 aja, Bu, ya di sini insentif Anda. Ini juga juta, 3 juta, 5 juta, 5 juta, ya. 21. Ya. Nah, ini yang menarik, Bos. Anda mau nggak? Gitu loh. Ya. Nah, Bu Ibu, kenapa ini menarik saya bilang? Ini tadi saya bilang, kalau Anda punya omset
50 juta. Berarti Anda udah bisa dapat belum 500? Udah bisa dapat? Berarti udah boleh susun portofolio bisnis, investasi boleh? Boleh. Dengan produk yang paling murah 300.000, Anda sudah bisa punya uang 500 kalau dikerjakan. Kayak sekolah, kalau masuk bayar pasti lulus. Ya bisnis pun sama, kalau nggak dikerjain ya kayak gitu Bu Ibu, ya nggak jalan-jalan kan gitu ya. Nah Bu Ibu, kenapa ini menarik? Sederhana ya, ketika tujuan Anda membangun jalur distribusi di sini ya, itu adalah membangun tim. Ketika ya tim Anda nih jualan, lalu terkumpullah 50 pelanggan dalam waktu 3 bulan, barulah Anda menjadi seorang HM distributor. Nah, HM ini Bu Ibu sama perusahaan itu digaji 50 juta per bulan. Kira-kira asik gak? Asik banget. Kira-kira nih saya mau tanya, Anda kerja di perusahaan A, income Anda yang sekarang, lalu ada penawaran di perusahaan B, income Anda dikali 10, kira-kira Anda ambil nggak? Kira-kira Anda ambil nggak? Yang benar. Tapi jangan pakai tapi. Coba diganti justru, ya kan? Justru utangku banyak, aku pengen ambil supaya utangku cepat lunas. Justru aku ambil proyek ini supaya aku bebas. Justru. Kalau tapi susah. Tapi mesinnya itu harus mesin air, bisa nggak sih? Mesinnya tuh mesin api gitu misal, gitu kan? Atau mesin tanah gitu. Ya, tapi mah banyak Bu Ibu. Nah ini menarik Bu. Ya, nah Bapak Ibu, oke nggak sih kalau ditransfer setiap bulan segini Bapak Ibu? 230, ya kan? 241, ya kan? 230. Ini bukan 10 tahun ya, kayak UMR, ya kan? 230 kan 10 tahun tuh, ya kan? Ini sebulan. Oke, asik nggak Bu Ibu kalau 8 bulan ada tambahan duit 2,2 M? Asik gak sih? Asik banget ya? Asik. Oke, nah Bapak Ibu tahu nggak omsetnya untuk 2,2 M cuma 220 juta? Ya, cuma 220. Nah, saya punya faktor pembanding. Saya sebelum di sini Bapak Ibu, saya ambil proyek Jepang. Saya tuh nggak mau kalau kerja sama bisnis perusahaan lokal, saya nggak mau. Ya, nggak dihargain. Ya, saya di proyek Jepang kemarin, Bu Ibu, untuk saya dapat insentif 700 juta, Bu Ibu. Saya harus punya omset 6 miliar. Kebayang nggak? Di sini nggak harus kita ngomset 6 miliar, Bu Ibu. Anda ngomset 3,8, guys, Anda dibayar 40 juta. Gimana caranya? Dijalanin caranya, betul? Sederhana, Bu Ibu. Ya. Nah, lalu bagaimana saya untuk memulai bisnis ini? Jelas, Anda harus jadi distributor. Anda mau kerja sama TikTok, Anda pun harus jadi afiliator. Betul nggak sih? Sama. Ini sama Bu Ibu, Anda jadi distributor. Caranya gimana jadi distributor untuk Anda dapat hak lisensinya? Gampang Bu Ibu. Tinggal Anda dapat aja per bulan 300.000 pakai kartu kredit. Ya. Boleh bagi Anda yang punya kartu kredit. Nah, oke, seperti itu. Lalu aku nggak punya nih kartu kredit, nanti dibuatin, boleh, asal rapotnya hijau. Tuh, tahu hijau ya maksudnya ya? BI checking oke, itu, ya. Nah, lalu Pak Fer, gimana kalau BI checking itu bermasalah? Misal, kita ada auto debit rekening dengan DP 3,6 juta. Saya mau tanya, peluang bisnis, ya, peluang bisnis yang modalnya 3,6, kira-kira besar apa kecil? Yang merasa, aduh BCK ku bermasalah. Kalau Anda nggak mau pakai DP, ya pakai kredit, nggak pakai DP, nggak pakai modal. Lah kalau ini pakai kartu kredit, pakai modal 1,3, kan biar cepet. Kalau pakai kartu kredit konvensional kan lama, betul? Harus pakai income, pakai ini, bla bla bla. Nah ini harus pakai auto debit per bulan. Makanya Anda mindsetnya adalah
Jangan Anda merasa saya tawari produk. Mindsetnya adalah Anda itu beli hak bisnis per bulan untuk Anda punya hak untuk menjual setiap bulan. Sederhana. Oke? Jadi murah apa murah sebenarnya? Mas, BC kuku hijau, berarti modal 1,3. Mas, BC kuku jelek mas, kemarin bla bla bla, DP 3,6, selesai. Mas, tapi aku nggak punya duit, lah ini tak cari, tak ajak untuk cari duit, bener nggak? Mas, tapi begitu mas, begini ya udah, pokoknya urusan Anda, saya bilang, ya kan? Nah, kalau Anda mau cepat, ya saya sarankan ambil yang fast track dulu. Anda join di bulan dulu. Kenapa bu? Karena komisinya 5 juta. Jadi kalau Anda jual 20 mitra bu, sedep bu, 1 juta 2 bulan. Omsetnya berapa ini? Untuk dapat 100 juta. Omset 100 juta bu. Anda cuma butuh omset 7,8 juta. Anda dibayar 100 juta. Asik bu. Ya dong. Loh tapi kan nggak harus punya water. Nanti dulu punya water. Yang penting bisnis dulu. Nanti udah punya 100 juta, beli mesin yang bisa ngeluarin es batu. Namanya es maker. Asik dong. Udah nggak usah beli es batu lagi. Kan gitu. Ya dong. Sederhana. Kalau mau cepet, tapi aku butuh water. Ya sudah. Tapi kalau mau cepet ya ini fast track. Ya kan? Ini bondingnya beda Bu. Karena kita percepatan. Gimana caranya? Punya uang 100 juta dalam waktu 2 bulan. Ya kan? Oke, jadi sekali lagi Bu Ibu, fokus jual petanya, jangan jual produk. Karena yang jual produk udah ada di luar sana banyak. Ya salesnya ada nggak? Banyak. Pamerannya ada nggak? Banyak. Pelaku bisnisnya ada nggak? Nggak ada. Selesai. Pelaku bisnisnya belum ada. Ya. Nah, Bu Ibu, sebagai faktor pembanding. Ya, ini loh, water purifier advance itu harganya 20 jutaan. Itu pun produksi perusahaan kita, Bu Ibu. Yang produksi maklonnya, manufakturnya ke kita. Oke. Lalu kalau bagi teman-teman pernah di Jabodetabek itu ada Pam Jaya, water purifier juga mahal, 16-an juta paling murah. Paling mahal 67. Yang namanya teknologi filtrasi mahal. Itulah kenapa galon itu harganya mahal karena mesinnya mahal, nah filtrasi juga. Betul. Itu Bu. Ya. Nah, sekali lagi Bu. Bisnis ini jangka panjang. Sini ada petanya Bu, gampang banget. Ada beberapa fase. Fase yang pertama Bu Ibu, itu adalah perlu diedukasi. Ya. Dari galon ke water purifier. Fase yang kedua Bu Ibu, ini petanya ya. Lompatan market. Artinya semua orang udah ngerti water purifier, semua orang pengen cari water purifier. Mereka udah capek beli galon. Nah, ini udah lompatan market. Udah teredukasi. Lompatan yang ketiga, Ibu, ya. Atau fase ketiga, petanya adalah keberlanjutan market. Dia udah repeat order. Masa sih anak cucunya udah biasa minum water purifier tiba-tiba beli galon? Kan nggak mungkin. Ya. Nah, saat ini kita di mana, Bu? Saat ini kita di sini, Bu. Masih di 5 service area. Artinya di 5 kota. Target perusahaan adalah Indonesia. Nah, ini baru 5 kota. Kira-kira belum apa belum? Belum banget, Bu. Ya. Oke. Nah, sekali lagi, Bu. Perusahaan ini adalah sebagai perusahaan supplier. Ya. Modal diutangin, enak dong. Operasional, ya sendiri-sendirilah. Betul ya? Kan kita bisnis bukan karyawan, ya. Nah, lalu jualan minimal profitnya 1000% loh, kan asik, ya. Tugas kita Bu Ibu adalah membangun distribusi, membangun jalur kemitraan supaya banyak orang mengedukasi market dari galon pindah ke water purifier. Sekali lagi Bu Ibu, kita punya tempo 84 bulan. Artinya Bu Ibu, orang baru bayar 300 dapat produk nilai 25 tanpa bunga. Nah ini makanya disebut tempo, kita asik nih. Yang penting ada punya hak lisensinya. Yang kedua Bu Ibu, operasional sendiri jelas modal diutangin. Contoh Bu Ibu, dalam waktu 6 bulan nih, 6 bulan ya, ya, 6 bulan, ya, katakanlah Anda dalam waktu 6 bulan
jual ke 100 pelanggan. Oke? Masing-masing katakanlah dia ambil yang paket 300.000 per bulan. Kalau kali 100 dalam waktu 6 bulan ke depan ada berapa, Bu? Berapa? 30 juta per bulan dong. Berarti orang tersebut baru bayar 300, dia dapat produk senilai 25 juta. Berarti perusahaan ngutangin berapa, Ibu? 2,5 miliar. Nih, Anda diutangi 2,5 M. Padahal pelanggan Anda baru bayar 300, tapi dapat produk 25 juta. Lebih itu. Diutangi nggak kira-kira? Nggak cuma itu, Ibu. Kita masih dibayar 241 juta. Gila nggak sih? Udah diutangi 2,5 miliar, masih dapat komisi 241 juta. Kan gila, perusahaan mana kayak gini? Makanya saya bilang 1000 tahun sekali ada perusahaan yang kayak gini, bakar duit kayak gini. Oke? Nah, sederhana ya. Nah, Ibu, terus gimana saya? Tenang, Ibu. Di sini Anda ya akan di-guiding, di-bonding, karena kita udah punya support sistem bisnis dan sistem digital. Sebagian dari Anda kan kenal dari digital, betul? Berarti bisa dong, tinggal template aja bisa dong. Start ngikutin bisa dong berarti. Jadi nggak ada alasan, tapi kan aku nggak punya relasi, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi aku suka duit, ya udah, masuk aja. Ada sekolahnya, ada sistem digitalnya. Enak banget gak sih? Anda masuk sekolah, diajarin berbisnis, upgrade skill, people skill, diajarin digital, komplit nggak? Komplit. Dan Anda masih tanya, bisnis apa ya? Lah ini depan mata, ya kan? Iya. Kayak gitu loh. Ya. Nah, sistem digitalnya namanya apa, Ibu? Namanya adalah iBusiness ID. Ya, Anda boleh cek di Google iBusiness.id. Raih keuntungan ribuan %, ya kan? Dan ini kita pakai untuk mengembangkan project ini, Bu. Jadi sistemnya autopilot. Ini sama kok kayak Shopee, Tokopedia, tergantung produk apa yang dijual, betul? Bisa kok iBusiness buat jual gorengan, bisa. Buat otomotif, bisa. Tapi pertanyaannya, leverage-nya berapa? Mending saya kerjasama sama perusahaan ini, Bu Ibu, sama perusahaan Corporation Way. Dibayarnya 1000%, betul nggak, Bu Ibu? Iya kan? Sama-sama jualan, tapi beda hasil. Gitu loh. Ya kan? Nah, contoh kayak gini nih. Ya, gimana caranya? Contoh nih judul saya nih, saya sering banget, era digital, era AI. Gimana sih cara cari duit, apa solusinya? Kan banyak orang bingung. Semua digantikan AI. Semua digital, aku kudu piye, betul nggak? Ya ini solusinya. Selesai. Masuk ke sini, Pak. Saya kasih tahu solusinya. Ya sudah. Anda pelajarin semua. Fakta kita nggak kenal. Betul? Mbak, tahu informasi dari mana, Mbak? Internet. Nah, kan? Wih. Jelas. Gampang kan? Itu. Tinggal template. Ya kan? Sederhana. Ya. Nah, terakhir dari saya, Bu Ibu. Ya. Ini, Bu Ibu. Kan kita udah rubah bareng-bareng. Ya. Yang selama ini Anda kerja dari duit. Capek nggak sih? Duit terus, tapi nggak dapat. Capek nggak? Capek nggak? Karena Anda nggak pernah benar, boy. Yang benar adalah bekerja, bangun aset. Aset inilah yang nanti membackup Anda freedom, makmur. Pertanyaannya, tapi sekarang aku telat. Nggak ada yang telat, boy. Itu Colonel Sanders, pemilik KFC, bisnis usia 62. Jadi nggak ada yang salah karena kesempatannya belum datang. Betul? Yes. Tapi aku sekarang nggak punya aset. Apakah aku belum telat? Belum. Mulai dari sekarang. Nah, yang muda bersyukur udah punya konsep ini, udah ngerti. Oke, aku sekarang bangun aset. Mulailah 0,01 gram. Ada yang jual? Ada. Harganya berapa? 25. Daripada beli kopi 25 itu loh. Anda bisa nabungnya, jajannya sehari 25.000. Mending beli emas 0,01. Tabung sampai Anda 10 tahun ke depan. Seton, betul nggak? Ya seton. Sekilo, sorry. Ya, loh ya dong. Nanti ada emasnya banyak, wah pencucian uang, kan gitu kan? Itu cara cerdas, gue. Nah, pertanyaannya adalah, gampang. Saat ini udah bisa bangun aset belum? Atau habis bayar utang? Nah, itu urusan Anda, betul? Saya ajak solusi kan? Kalau Anda sekarang income Anda untuk bayar utang, berarti Anda harus ambil peluang ini, betul?
Iya dong. Oke? Nah, woi Bu, ini katanya Jack Ma, sampai duting-duting Anda tuh. Bukan saya loh. Ini Jack Ma ngomong, woi lu, kan gitu kan? Mulai sekarang bisnismu. Ketika Anda punya pekerjaan saat ini, berarti gunakanlah pekerjaanmu saat ini untuk membiayai bisnismu. Sampai bisnismu bisa membiayai kebebasanmu. Yang ngomong Om Jack Ma, ambil gini-gini gitu. Saya kalau ngeliat ini Pak, weh lu, semangat saya Pak. Saya nggak jadi dimotivasi Pak. Semangat gara-gara ini om satu ini. Oh iya juga ya, asetku belum banyak kan gitu. Sederhana, ya kan? Nah lalu kalau aku udah punya bisnis gimana? Tambah bisnisnya. Nah kalau aku nggak punya bisnis, nggak punya kerjaan, justru Pak. Lah tapi nggak usah pakai tapi. Anda mau apa enggak? Gitu aja selesai. Ya dong. Karena 1001 cara untuk sukses, 1001 juga untuk alasan nggak sukses Pak. Apa? Karena itu pola Pak. Ya, nggak punya duit itu ada polanya. Orang punya duit juga ada polanya. Nah Anda mau rubah nggak pola Anda? Kelihatan kok. Orang yang bervalue sama yang nggak kelihatan. Uang itu Pak, itu hidup, betul? Uang terbuat dari apa? Ya tahu, kertas. Kertas terbuat dari apa? Pohon. Pohon itu hidup nggak? Ada energinya nggak? Ada. Jadi kalau orang yang nggak punya uang, berarti energinya, uang itu nggak mau mendekat. Vibrasi, makanya ada polanya. Kalau Anda pengen banyak uang, itu ada polanya. Vibrasinya dilatih, ada. Jadi kalau kata orang ngomong, wah kerja keras bikin kaya, salah. Bukan itu Pak. Kaya itu Pak, yang kita benerin siapa Pak Ibu? Diri kita sendiri. Value kita, betul? Kalau Anda merasa value Anda 3 juta, mentok Anda 3 juta. Kan Anda yang milih, Anda yang nentuin value Anda. Bahkan Anda ngelamar loh. Ini UMR, Anda mau kok. Anda berani nolak kan? Berani nolak kan? Berarti ini berhubungan dengan value Pak. Anda mau punya income Anda, income berapa? 50, 100, itu value Pak. Saat ini kalau Anda nggak punya duit, hidup Anda, itu memang, itu polanya Pak. Dan Anda mau, dan Anda ngikutin dengan secara sadar. Saya dulu gitu Pak. Kok aku gak kaya-kaya ya? Kok ini ya? Kok itu? Saya gak cari bisnisnya apa. Saya perbaiki skill saya upgrade skill saya, leher ke atas saya isi Pak. Bisnisnya mendekat, peluang-peluangnya mendekat. Tapi kalau, mohon maaf, value-mu gak pernah ada upgrade, ya pola-pola pikir Anda dan pola hidup Anda gak pernah ada upgrade, peluang emas pun Pak gak Anda ambil Pak. Anda ngeliat emas 1 ton Pak, gak akan Anda ambil juga. Betul betul? Yes, karena ada polanya Pak. Yes, gitu. Jadi yang diberi itu pola pikir, mindset. Selalu orang kaya ngomong, kalau Anda mau sukses, mau kaya, yang diangkat apa Bu Ibu? Leher ke kenapa? Supaya bisa mikir logik. Ini peluang bisa merubah hidupku, ini peluang bisa membuat aku berubah, sukses, atau peluang nggak kelihatan ya karena ininya nggak diisi Pak. Sederhana. Contoh misalkan mbaknya, Mbak, kalau misal nih Mbak, mbaknya saya kasih uang 1 miliar cash, tapi Mbak besok pagi kamu udah nggak bisa bangun pagi lagi, mau nggak? Enggak. Lia mau nggak? Misalkan nih Lia, saya kasih uang 1 miliar, tapi besok pagi udah nggak bisa bangun pagi, mau nggak? Coba tanya saya Lia, Pak Fer, mau nggak kalau tak kasih uang 100 juta gitu misal, tapi Pak Fer besok pagi nggak bisa bangun pagi lagi, mau nggak? Coba. Mau siang deh. Nah itu mindsetnya udah bener Pak. Saya nggak mau mati kan? Iya. Itu namanya pola. Ya, saya nggak ngomong nyuruh mati loh, Mbak besok mati kan enggak. Saya ngomong nggak bisa bangun pagi kan bisa bangun siang. Maksud gak gelap 1 miliar. Itu yang namanya ketika kita otaknya mental belum peluang nggak kelihatan kan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nyamain, wih, podo aja, wes, ya, ngerti kan sekarang? Itulah kenapa otak itu harus diasah. Dengan siapa Bu Ibu? Kalau nggak buku, influencer, mentor, atau 5 orang terdekat.
Setuju nggak sih? 5 orang terdekat kita yang merubah hidup kita, setuju nggak? Setuju. Contoh, Pak, namanya Pak siapa Pak? Tony. Pak Tony, kalau saya nih Pak, 3 bulan aja Pak, saya ikut Pak Tony, saya yakin Pak, badan saya segede Bapak. Mesti Pak Tony itu ngomong, wih bro, badanmu bro, wih gini, betul nggak Pak? Yes. Fakta. 5 orang terdekat. Saya nggak ngomong Anda ninggalin teman Anda, saya nggak ngomong. Tapi circle Anda saat ini bisa merubah hidup Anda nggak? Kalau enggak, Tinggalkan. bukan tinggalkan, nambah circle yang Lain. baru supaya hidupnya bisa berubah. Kan gampang circle-nya. Mas circle-nya ini. Kayak gitu kan? Kalau mau masuk circle orang kaya, ya harus berubah. Pernah nonton podcastnya ini nggak? Deddy Corbuzier sama Pak D gitu loh. Tuh, saya nggak tahu. Luhut, tahu? Luhut Panjar, Lunjut Panjaitan tahu ya? Kalau Anda teman saya, Anda kayak, gue ngomong gitu ya bener sih. Tapi Anda bisa nggak teman sama dia? Belum tentu. Belum tentu. Caranya gimana? Ya, betul? Baik itu. Yes, circle kan. Bapak Ibu, saya lagi Bu. Saat ini kita menawarkan circle itu. Kesempatannya sama kok. Semua dapat kesempatan yang sama. Tapi pola pikir tadi yang nangkapnya beda. Satu sekolah, satu guru, satu pelajaran nangkapnya beda-beda. Sama di sini Pak. Satu peluang, satu informasi, salah satu kesempatan, beda-beda nangkapnya. Ada yang ngomong di sini sebagai dalam hati, ini jembatan menuju kekayaanku, kemakmuranku. Kayaknya aku mau ambil peluang itu. Ada yang bilang, helah, paling ngono-ngono wae, betul? Dan orang yang gitu Pak, hidupnya nggak kemana-mana. Kan nilai nggak fail? Iya. Orang dinilai karena nilainya Pak, value-nya. Dan orang bervalue sama enggak itu kelihatan. Betul apa betul Win? Betul. Jadi kalau kata orang yang ngomong kerja keras, salah. Tapi kerja cerdas. Yang namanya cerdas itu membuatkan value. Nah, Bu, terakhir kita akan ada extra time 15 menit untuk kita tanya jawab. Saya nggak mau panjang kali lebar, kali tinggi, panjang ke kubus, berapa enggak. 15 menit. Saya kasih waktu. Di sini ada mic. Nah, silakan. Yang mau tanya jawab, silakan. Seputar bisnis, ya. Oke, silakan yang mau bertanya dulu. Extra time. Oke, Pak, silakan. Paling pojok. Makasih Mas Heri. Ya, sama-sama. Kalau sistemnya saya tertarik Mas, cuman untuk mengenai kualitas dari air purifikasinya itu seperti apa? Misalnya keluarannya ada tes apa kandungan yang supaya menjamin kesehatan kita. Oke. Kita bisa beralih ke air purificator. Water purifier. Iya, water purifier. Oke, saya jawab ya. Iya. Oke, Pak, silakan kasih MC-nya. Pak, pertanyaannya adalah air kita udah dapat sertifikat halal, sudah. Airnya filternya itu Pak sudah dapat WQA Water Qualification Association dari Amerika, segel emas. Jadi dipastikan Pak airnya sehat, bersih karena sudah 40 tahun. Faktanya Pak di seluruh KAI bandara sudah pakai semua. Ada persyaratan minimal untuk air yang Nanti kalau airnya tidak masuk, perusahaan akan reject. Gitu Pak. Jadi harus ada pengecekan air layak apa enggak. Jadi ada batasnya Pak. Jadi enggak semuanya bisa juga. Oke Pak ya? Sip. Airnya PDAM apa PAM Pak? PDAM apa sumur? Asatis. Apa tuh? Sumur ya? Tapi dalam ya? Iya, 100 di kampung gitu ya. Oke, mana dulu Pak? Kampungnya mana? Ayo. Mana tuh Pak? Atas atau bawah? Demak. Demak ya? Ya nanti dicek dulu Pak. Pak Suryana aman? Artetis juga ya? Lolos Pak? Oh lolos Pak, aman tuh, udah ada yang pasang kok, aman. Lolos. Pak siapa Pak? Etnanto. Adnanto.
Pengundangnya siapa Pak? Pengundangnya siapa? Mr. F. Udah kenal belum Mr. F? Ini di depan. Ini kenal Pak. Oke, pertanyaan Dewi tadi. Hai, silakan. Jadi kelar ya Pak, nanti yang perusahaan yang ngecek Pak. Jadi bukan saya. Ya, terima kasih. Ya. Berkaitan dengan yang 300 dan lain sebagainya itu, kita kan perlu menyampaikan lamanya membayar itu sampai kapan? 84 bulan tadi Pak. 7 tahun. Iya. Terus kemudian ketika saya kan dari informasi media sosial. Iya. Kemudian kita nol modal. Yes. Kita nol modal. Bisakah kita menjalankan bisnis ini? Itu aja. Oke. Karena setahu saya Pak, yang namanya kita menjalankan sebuah bisnis itu bukan dilihat modal atau enggak, tapi kemauan Pak. Ini ke kemauan ada. Ya sudah Pak, pasti modalnya ada. Karena ada kemauan. Kayak gitu. Saya banyak tim yang join bisnis ini nggak punya modal Pak, tapi dia punya kemauan. Saya bilang sederhana kok, Pak. Misalkan saya ketemu 2 tipe orang, selalu saya gini, bro, aku tertarik bisnis ini, tapi aku nggak punya duit. Lalu saya jawab, bro, aku tuh ajak bisnis kamu, modalnya itu cuma 300.000, bukan 30 juta. Kalau sekarang kamu nggak punya duit, ada yang salah kali sama pekerjaanmu saat ini. Tapi kan aku habis bayar kuliah. Memang kuliah terus besok nggak bayar kuliah lagi sih. Mikir Pak. Besoknya Pak, duitnya ada. Tuh, ada kan? Gitu Pak. Ya kan? Terus ada yang tipe B. Bro, aku paycheckku rusak nih. Tapi aku pengen bergabung. Ya udah bro, pakai DP 3,6 12 bulan. Berarti nanti cuma 6 tahun Pak ya, nggak 7 tahun. Tapi aku nggak punya duit. Saya jawab balik Pak. Bro, kita itu sekarang kalau di Indonesia nggak punya tabungan, kira-kira tenang nggak sih? Enggak deh. Kalau nggak punya duit tenang nggak sih? Enggak sih. Bro, kalau kamu sekarang saldomu ada 10 juta, kamu tenang nggak sih? Enggak sih. Lah sekarang kamu nggak punya duit, berarti kok tenang? Berarti ada yang salah dengan kamu, dengan pikiranmu. Ada loh Pak. Yang saya bilang tadi. Ada Pak orang yang nggak punya duit tapi hidupnya tenang-tenang aja. Tapi dia nggak pernah nanya istrinya, anaknya. Pernah. Karena merasa dirinya benar. Itu Pak, artinya tetap mau. Karena kalau ada yang namanya kemauan Pak, selalu ada jalan. Karena jalan itu ditemukan sama orang yang penuh kemauan. Jadi jawabannya adalah kemauan. Tinggal Bapak, kemauan pasti nanti ada, atau kalau nggak ada kemauan, ya nggak ada Pak. Jadi di sini bukan masalah ada duit apa enggak. Orang nggak punya duit, ada yang nggak mau kok Pak, karena sudah merasa cukup. Gitu aja. Sudah terjawab Pak kira-kira Pak? Masalah kemauan. Ya kalau Bapak nggak punya duit, nggak punya modal, gampang Pak. Mau saya kasih tahu strateginya Pak. Kira-kira Bapak berada di mana? 3,6-nya atau 1,3-nya? Kalau kita penjualan dulu terus baru jalan, kita dapat omset, terus itu jalan gimana? Nah ya itu Pak, pertanyaannya nanti caranya Bapak jalan. Contoh, temennya Bapak kan nanya, produknya mana? Bapak jawabnya gimana? Harus punya dulu berarti. Ya dong, kita nggak boleh cerita kalau kita belum punya. Itu Pak. Betul. Bapak nih jual gorengan, tapi gorengannya nggak ada Pak. Aku mau jual gorengan nih, enggak. Jadi aku beli, ya tapi ini mau. Kan gitu Pak. Betul nggak? Gorengannya belum ada kok. Nggak ada yang bisa dijual. Tapi kalau Bapak punya produknya, Bapak bisa merasakan manfaatnya. Bapak bisa rasakan, Bapak dapat pengalamannya. Nah itulah Pak yang digunakan untuk Bapak menceritakan pengalamannya. Enak ya, minum air dilayani tiap 2 bulan gratis servisnya, filternya gratis, tanpa drama galau, enak ya. Masa nggak pengen share? Itu aja sih. Ya, oke, pertanyaan lain silakan. Oke. Ya. Selamat malam Pak Ya. Tri. Ya. Saya ini juga bisnis saya masa depan ya. Yes. Iya, betul. Terus mau tanya tadi kan untuk modal awal menjadi distributor kan 3,6 ya Pak ya? Kalau audit debit rekening.
Oh gitu ya. Kalau punya kartu kredit 0 tanpa modal. Kalau yang udah punya kartu kredit. Oh gitu baik. Kalau misalkan namanya bagus di bank, nanti modalnya 1,3 dibuatin kartu kredit dengan jaminan deposito. Oh berarti kalau udah punya kartu kredit 0 ya? 0. Punya kartu kredit? Punya Pak. 0. Oh gitu. Yes. Terus juga untuk yang distributor ini apa kita restock barang Pak? Enggak, nah itu Gitu ya, enaknya. Oh gitu ya. Yes. Berarti kita cuma afiliasi produk dari Betul. perusahaan. Yes. Oh. Kamu kenal ini dari mana, Bro? Gimana Pak? Kamu kenal ini dari mana? Dari Mr. F. Iya, bukan dari saya dong. Iya. Maksudnya dari internet kan? Iya. benar. Internet kan? Kira-kira kalau kamu ngelakuin itu juga bisa nggak? Bisa. Ya wis, rampung. Terus satu lagi Pak, untuk mengenai produk ini kan masih awam di masyarakat Pak. Yes. Tentunya nanti kan dari masyarakat tahu saya after sales, terus service dan mungkin untuk barang yang sendiri tantangan ke depan untuk kita perkenalkan seperti itu Pak. Nah itu mungkin nanti bisa dijelaskan Pak. Siap. Jadi bro, di situ ada 4 divisi. Divisi yang pertama itu bagian distributor. Yang kedua itu bagian administrator, artinya bagian yang ACC dan enggak. Yang ketiga divisinya adalah yang tukang servis. Dari keempat teknisi. Dan kita nggak boleh ikut campur semuanya. Tugas kita masarin. Produk udah diurusin yang tukang servis. Teknisi bagian masang. Manajemen udah ada. Jadi kita nggak boleh ikut campur masing-masing di sini. Itu enaknya. Perusahaannya keren, disiplin. Kayak gitu. Jadi apalagi sekolah bisnis ya. Jadi di sini kamu tuh cuma perlu sekolah bisnis gimana caranya jual karena servis teknisi semua udah diurusin sama perusahaan. Kita jual putus. Itu enaknya. Ribet gak sih kalau kita ngejual tapi kita harus maintenance? Ribet gak menurutmu? Ribet. Yes, kita enggak. Udah dipasrahkan divisi berikutnya. Enak toh? Yes. Terjawab? Usia berapa, Bro? Usia? Ya 33. 33. Udah berkeluarga? Sudah. Sudah. Anaknya berapa? 1. Nah. Istri kerja nggak? Istri rumah tangga. Rumah tangga. Hidup di Semarang? Terus Semarang. Bisa nggak bangun aset? Bisa. Bisa. Udah dilakuin tadi? Udah ya? Bagus. Karena banyak orang biasanya single bisa nabung. Keluarga minus biasa. Keren. Kalau plus benar. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Yang Oke, lainnya? silakan. Ya Pak, silakan. Ini dari Semarang. Iya, ada nih. Mas Heri, kalau kan tadi 3,6 DP-nya ya. Yes. Setelah itu gimana? Ya per bulan 300, tapi kan cuma 6 tahun. Kan 7 tahun nih. Kalau tanpa DP kan 7 tahun. DP-nya itu nanti kepotong. Enggak. Kan 6 tahun. Yang kepotong tahunnya, Pak. Oh, oke. Cuma jadi 6 tahun. Yes. Kalau yang 1,3 7 tahun. Karena kan itu enggak untuk beli, tapi kan untuk buat ke kredit. Duitnya kan di deposito, enggak hilang. Yes. Nanti dapat kredit 1 juta. Nah 1 jutanya itu didaftarkan ke perusahaan ini supaya didapat 300.000 sebulan. Untuk instalasinya Instalasi bagian teknisi, Pak. Bapak misalkan nih biaya lagi enggak? gratis, Pak. Orang saya bisa aja gratis. Filter aja gratis. Enak kan? Iya. Jadi nanti Bapak akan ditelepon sama perusahaan bagian CCP. Halo, Pak siapa Pak? Mas Daniel ya? Oh iya, alatnya ini. Oh iya. Nanti teknisi ngubungin Bapak, Pak, di rumah Pak, saya mau pemasangan. Nanti per 2 bulan Bapak diambil lagi yang namanya tukang servis. Dan biasanya yang servis itu perempuan, Pak. Namanya Kodi. Kasih ke Pak. Iya, di 2 bulan saya diapelin, Pak. Terjawab Pak ya? Bapak kira-kira pilih yang mana? Yang 1,3, 3,6 atau udah punya kartu kredit? Belum punya kartu. Tapi kira-kira di bank hijau, kuning, merah atau merah, kuning, ungu, Pak? Kira-kira yang mana? Hijau. Berarti saya sarankan yang 1,3 aja. Tapi kalau Bapak malas ribet, pengen langsung pasang, Bapak mengalami DP 3,6, besok dari install. Tapi kan nggak panjang, cuma 6 tahun aja. Ingat Pak, belinya peluang bisnis Pak. Karena ini sebenarnya kan nggak nambah beban biaya, pengeluaran, betul? Toh rata-rata air tetap sama kan 200.000, 300.000, betul kan? Ya dong. Tapi ini ada bisnis ya, sederhana. Oke, tanya berikutnya. 3,6-nya itu berarti enggak? Oh enggak, di DP-in Pak. Kalau Bapak untuk debit rekening, itu nanti Bapak transfer ke sana 3,6, setelah itu nanti 6 tahun dipotong 300. Bulan ketiga
Bulan ketiga ya. Semuanya bulan ketiga ya. Gitu. Gimana? Misalkan contoh nih, kita ngambil nih, ya kan dipotong tuh 300 kan, betul? Nanti di debit berikutnya di bulan ketiga, bukan bulan kedua. Yes, selalu free 1 bulan. Yes, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan 84, tapi 83 sebenarnya ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan lagi silakan. Istirahat time, ayo. Ada pertanyaan lagi? Lia, mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh pertanyaannya. Mik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara bisnis ini menjamin kebersihan air secara objektif dan ilmiah, yang pastinya transparan untuk mitra kita gitu. Oke. Itu doang pertanyaannya. Oke. Jadi untuk kita menjaga air itu tetap layak minum, itu nanti yang tukang servis itu ada jenis airnya, kandungannya apa aja dan sebagainya, sampai dia itu ketika nanti airnya sudah kualitasnya turun, itu biasanya sudah minta penggantian filter. Makanya filter itu penggantiannya tergantung periodenya. Periode itu gak ditentukan bulan, tapi tergantung kondisi filter tersebut masih layak enggak airnya keluar dari situ. Kalau enggak layak berarti wajib kan ganti. Dan itu sangat transparan karena ada nilainya. Nilainya itu nanti pakai kertas gitu ditempel di mesin. Dan itu canggih semua, itu ada digital semua. Semuanya serba digital. Konsumen boleh ngeliat, ini loh Bu, airnya masih layak minum, masih oke, jadi nggak perlu ganti filter ya, kayak gitu. Terjawab? Gratis. Pokoknya servis gratis, filter gratis. Enak gak kira-kira? Yes. Kan kita kemudahan. Yes. Ya, lagi. Tanya sekali lagi Pak. Ya, boleh. Ini iBusiness itu Oke. kita harus join dulu atau gimana, terus untuk garansinya apakah lifetime garansi ya? Kalau garansi mesin 7 tahun. Oh, tidak tahu. Yes. Servisnya? Servisnya 7 tahun. Oh, setelah 7 tahun? Bayar servisnya. Oh, bayar. Yes. Filternya juga bayar. Yes. Melalui bisnis, saya mau buka data boleh? Boleh ya? Saya bukain data. Oke, jadi ini sekolah. Atau kalau saya bilang ini mesin prospek kita, kan gitu kan? Oke. Aduh, apa nih? Ya. Contoh teman-teman. Ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ya, contoh. Saya bilang contoh ya. Ini data. Saya ambil proyek ini itu baru 5 bulan. Oke? 5 bulan ini Pak, kita udah punya prospek 1369. Betul? Sorry, 1369. Dapat pelanggannya Pak, selama 5 bulan itu dapat 129 pelanggan. Kira-kira oke nggak? Menurutmu oke nggak? Tetap ada probabilitas. Oke nggak kira-kira Mas? Ya sudah, selesai. Tinggal subscribe aja. Karena udah ada nih hasilnya. Kalau 129 kali aja. Kan gitu tuh, gampang kan duitnya berapa? Lu jadi tahu dong saya dapat duit berapa. Aduh, kan gak enak saya. Bisa ngitung Anda dong. Ya, sederhana. Ya. Lalu saya ngapain? Oke. Apakah saya harus jago digital? Pertanyaannya menarik. Contoh Bu Ibu. Anda, ini contoh saya lokot ya. Ini contoh saya lokot, ya. Jadi di sini itu tugas Anda ngapain? Itu cuma subscribe aja Bu itu. Subscribe. Ya, ini kan udah ada sistem nih. Yang Anda tinggal ikutin aja. Ya. Anda subscribe ya kan di sini. Ya ini contoh yang punya saya gitu kan. Nah ini ya. Nah, terus ngapain kalau Anda pengen buat event seperti ini? Anda tinggal request event di sini. Lalu Anda tinggal isi. Ya. Contoh, Anda pengen buat event di Semarang. Tempatnya mana? Semarang, Bandung, Jakarta, Salatiga, Jogja, atau Klaten, terserah. Nomor WhatsApp Anda, tanggal eventnya kapan, flyernya berapa, lalu budget perharinya berapa. Lalu submit. Nanti Mas, iklannya akan tayang. Enak nggak? Tanpa kamu harus jago digital.
Enak nggak? Membantu nggak kira-kira? Yes, kan namanya kemudahan. Yang namanya kemudahan itu harus membantu. Nah kalau kamu harus belajar lagi digital, pusing nggak? Ya pusing. 7 keliling. Mau kita mau mudah malah mau mumet. Betul nggak kira-kira? Oh iya. Iya, silakan Pak. Tayang di Meta, Pak. Bapak dapat informasi dari mana? Ayo wis Pak. Selesai. Otomatis Pak. Enak nggak Pak? Tergantung. Ya, subscribe-nya macam-macam Pak. Mulai dari 100.000 per bulan. Sama aja Bapak tuh kayak punya karyawan Pak. Tapi yang mengelola digitalnya Bapak. Terpisah dengan yang Beda. Kan itu perusahaan. Yang namanya perusahaan Pak, kita tuh cuma berafiliasi produk yang kita jualin, betul nggak? Tapi yang paling penting mana Pak? Saya lebih penting sistem. Makanya saya nggak pernah ngomongin produk. Business first. biaya eventnya Tergantung. Kan saya bilang menyesuaikan. Kemampuan masing-masing. Jadi di sini tuh bisa online, bisa offline. Ya, oke Pak silakan. Terus kan kita kan beli sendiri kan. Ah. Terus dikasih kayak apa? Login itu kan. Yes. Akunnya itu. Bawah kitanya itu bayar di mana dan sebagainya. Untuk apanya? Perusahaan apa sistemnya ini? Oh enggak, kan kita kan bawa 10 orang misalnya. Ah. Beli itu. Bayar kemana? Gitu. Oh itu nanti didebet Pak. Orang Didebet di kartu kreditnya dia atau rekeningnya dia. ke Perusahaan ini. Jadi di sini itu sistemnya Pak, itu nggak bayar dulu Pak. Tapi dicek dulu lolos apa enggak. oh. Kalau biaya checkingnya oke, ya kan lolos. Ya kan? Nah kalau nggak oke, nanti DP 3,6 Pak. Makanya saya bilang langsung. Kalau 3,6 langsung ditransfer ke sana, dikasih virtual account Pak. Ya sudah, habis itu ya udah nanti perusahaan akan telepon, teknisi akan ngubungin mau pemasangan. Kayak gitu. Termasuk pembayaran Per bulan. insentifnya. Oh insentif nanti per 1 bulan. Oh. Setiap tanggal 20. Itu. Ini kalau DP 3,6 tadi nggak pakai kartu kredit ya Mas? Enggak, khusus rekening. Yes. Kenapa kok DP-nya harus setahun? 2025 perusahaan kita ya baru masuk itu langsung kena scam Pak. 265 M. Dulu Pak 2025 syaratnya adalah Anda punya uang 300 plus Anda punya KTP. Kira-kira kalau dengan insentif 3 juta bisa dimainin nggak? Ya, Anda punya uang 30 juta dapat 300. Anda punya 300 dapat 3 miliar. Usah dibayar, nggak apa-apa kan? Nggak usah dibayar, kan nggak ada debt collector. Kan ini bukan leasing, aman-aman aja. Makanya sampai jebol 265 miliar. Kemarin Pak, itu saksinya Pak Suryana. Pak Suryana kemarin DP berapa Pak? 12,6. DP-nya 3,5 tahun. Kemarin Pak, itu DP-nya Pak harus 3,5 tahun. Yang biaya checkingnya jelek. Ya, tapi kita para manajer, ayo ini kesulitan nih, bla bla bla. Kalau misalkan 12.600.000 bla bla bla. Akhirnya Pak, per Juli ini akhirnya enggak 3,5 tapi cuma 12 bulan atau setara dengan 3,6 juta. Dari 12.600.000 loh Pak. Itu. Karena oke deh, tapi dipegang beneran ya. Karena perusahaan takut juga kena scam lagi Pak. Tapi kalau 3,6 nggak mungkin di scam Pak. Orang ngasih 3 juta, 3,6 kan masih rugi 600 kalau di scam ya. Paham maksud saya Pak ya? Gitu. Jadi setahun kemarin, ngeri Pak, 265 M jebol. Belum termasuk produk loh, itu cuma insentif doang. Bahkan ada pemain, ya orang Garut, dia modal 600 juta, disusun KTP dan semua, kok bisa nemu KTP sebanyak itu? Yes, iya, dapat 4 M. Habis itu, ya hilang, kan gitu kan? Dia main sama ibu PKK, ngumpulin ibu PKK, siapa yang mau punya nih? Bla bla, nanti tulis dia, ning. Ya, 265. Ya sekali lagi saya juga nggak ngatain perusahaannya kecolongan, perusahaannya bodoh karena ini udah 40 tahun. Nyatanya di negara-negara lain aman-aman aja karena merasa ini kemudahan, ini praktis harusnya lebih simpel dong. Tapi ternyata ada kesempatan di dalam kesempitan. Ya, mainkan. Bener nggak sih? Iya kan? Loh, orang korupsi itu kan karena ada kesempatan. Lo kan dia pas janji-janji tuh, oh saya akan, betul nggak? Oh, ini pas ada kesempatan, nah kan gitu kan biasa lah gitu.
Gitu Pak, jadi kenapa? Tapi kenapa harus by checking? Nah karena kalau ketika by checkingnya bagus, dia nggak mungkin dong aku merusak namaku hanya dengan 300.000, betul nggak sih? Iya nggak? Nggak mungkin dong. Gitu. Awalnya tanpa by checking Pak, akhirnya 2026 ini harus menggandeng OJK kayak gitu. Ya, oke silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, silakan. Pak, kalau sudah punya kartu kredit tapi di checkingnya jelek, Dicoba dulu Pak. terus itu kalau yang kartu kredit itu kan tanpa modal, Iya. terus ada yang 1,3, Oh. itu ada yang dari mana? Hmm. Misalkan kita dapat ketiga-tiganya seperti itu, kita terima komisinya itu kapan? Komisinya di rekening kita Pak. Kapan? Setiap tanggal 20 Pak. Jadi setiap tanggal 20. Misalkan yang 390 berarti nanti setiap tanggal 20 kita terima 5 juta. Iya. Masing-masing orang itu sama tanggal 20. Semua tanggal 20 di sini Pak. Semua insentif ditransfer setiap tanggal 20. Semua Pak. Tapi bulan depan, sebulan lah pokoknya. Karena di sini tutup bukunya itu setiap tanggal 28. Awal buku 28 juga. Paham ya Pak? Kayak gitu. Sorry, awal bukunya 29. Jadi 29 sampai 28 itu kita kerja. Tanggal 20-nya bulan depan insentif turun. Berarti kalau tanggal 1 kita bulan depan lagi. Oh iya, kan masih kerja itu Pak, belum tutup buku. Jadi gini Pak, tutup bukunya itu teman-teman, itu kita awal buku 29, tutup bukunya 28. Nah komisinya tanggal 20, kan 1 bulan toh. Jadi di sini kita ngapain? Ya kerja toh. Nah kerja dibayar kita tanggal 20 gitu. Gimana? Kita jawab ya. Jadi Bapak misalnya closing nih tanggal 28 pas, ya komisi tanggal 20. Tanggal 1 ya tanggal 20. Gitu. Terjawab Pak? Oke. Nanti kalau beceknya kena, kartu kreditnya kalau ditolak nambahin DP aja Pak. Gitu aja. Tapi dicoba dulu. Ya, yang penting call-nya nggak call parah. Gitu. Nanti kita bisa bantu Pak. Oke, ada. Ya silakan Pak. Ya. Tadi kan ada untuk mobile lisensi itu yang kartu kredit, kemudian yang e-checking baik 1,3, kemudian yang tanpa kalaupun 3,6. Ya. Kemudian ada income kurang lebih 1.300%. Nah, apakah kalau pribadi kita sendiri ngambil itu apakah dapat income juga? Karena belum punya mitra. Dan kemudian Beli sendiri gitu. Ya, beli sendiri. Bisa. Kemudian apabila kita punya mitra, mitranya itu sudah bayar, paycheck lolos katakanlah gitu. Kemudian untuk nantinya misalnya ada bulan prestasi, dia tidak bisa bayar, apakah kita yang kena atau tidak? Enggak, urusannya dia Pak. Oh gitu Pak. Iya. Kita tuh jual putus. Paham ya Pak? Tapi setiap ada mitra berarti dapat income itu Pak. Iya. Nah, mitranya itu yang nggak bayar, yang dia kalau jualan nggak dapat. Ya, pertama kali kita dapat mitra. Mitra bayar pertama. Kita 3,6. Nah, apakah yang tadi yang pertama itu yang distributornya pertama itu dapat income dari yang pertama itu? Yes, dapat kan jual sekali. Dapat. Nah, selain kalau mitranya nggak bayar, Urusannya dia. Dia. Oh iya, ketika tapi kan dia nggak bisa jalanin. Berarti kita harus jual gitu artinya Pak. Ya memang putus jual Pak. Ini kan kita jual sekali toh. Orang cuma bisa cuma 1 kali, betul? Iya. Benar tuh Pak. Nah kalau Bapak mau serius, nih teman-teman. Anda itu harus jadi yang namanya HM, Health Manager. Kenapa? Karena kalau Anda HM Pak, omset tim, ya omset tim itu adalah 100% komisi. Jadi Bapak nih bantu timnya omset 390 Pak, betul? Nah timnya kan dapat 5 juta kan, Bapak dapat komisi 390, asik kan? Tapi harus jadi manajer dulu.
Nah, manajer itu 3 bulan 50 pelanggan. Menurut Bapak nih saya mau tanya nih. Yuk logika yuk. 3 bulan 50 pelanggan susah apa gampang? Jujur. Gampang. Kalau susah kalau dipikir. Ya kayak Anda pengen mangga di Kuning, dipikirin terus kapan ya jatuh? Kelamaan gak sih? Ya kapan-kapan, betul nggak? Harusnya ngapain? Ambil tangga atau ambil sogrok jatuh, betul nggak? Pikirin kapan jatuh. Makanya nggak ada orang sukses dari dipikirin, betul? Iya. Tapi jalanin, Pak. Terjawab ya, Pak? Oke. Jadi syarat untuk dapat omset tim itu harus jadi manajer. Kualifikasi manajer itu 3 bulan, omset 50 pelanggan ya. Semua orang bisa punya hak yang sama. Oke? Ya. Kalau misalnya 3 bulan itu anggaplah 4 bulan nih. Nah, itu bulan keempat harus saya ulang 3 bulan lagi. Yes. Jadi target 50 itu 3 bulan. Kalau 49 lolos. Sebenarnya 45. Makanya kita buat 50. Menowo yuk, mungkin 49. Loh kalau saya ngomong 45 kan mepet, bener? Lolos. Terjawab ya? Makanya aman 50 biar sisa. Ya, iya. Ada itu enggak apa tuh marketing promotion produk atau produk knowledge dari Perusahaan. Nah. Setiap distributor Pak itu dapat e-katalog, starter kit, semuanya terbaru, perubahan ada di aplikasi masing-masing. Jadi setelah kita join Yes, kan dapat aplikasi. Yes. Mereknya apa? Produknya sendiri mereknya apa? Kowe. Oh, Kowe. Iya. Kan banyak orang jadi salesnya. Kalau saya lebih ke bisnis. Saya tuh nggak pernah jual produk. Karena menurut saya itu produk secondary aja deh. Gitu loh. Karena bapak saya yakin tahu Kowe dari sales, dari brosur, betul? Dari lewat mall. Dari lewat mall, pameran, betul? Ya. Pernah nggak ditawarin bisnis? Mbak, bisnis kan nggak mungkin kan? Dia pakai yang, mohon maaf nih, pakai kalung, nemtek, Kowe, betul? Nah di sini Pak, itu ada 2 divisi juga, Bapak harus tahu. Ini perusahaan, ini jalur sales, ya, ini jalur distributor, beda Pak. Kalau distributor bangun tim, kan kita membangun aset, betul? Yes. Kalau sales udah jualan, bisa KPD dibayar kok, betul nggak sih Mas? Itu KPD, gitu. Nah kalau Mbak mau bisnis, pengen jadi sales atau jadi distributor? Ya sudah, kan bebas. Misalkan Mas nih, oh jadi sales, mau Mas, di mall terus Mas, pameran gitu, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Mana asik Mas, jadi kita kayak gini, betul? Karena yang namanya bangun sistem itu berhubungan dengan membangun sumber daya manusia, SDM. Kita kalau bisa timnya 100, omsetnya 100. Kayak gitu. Ya, oke. Boleh. Tadi yang kita jadi HM kan omset tim 100% tuh. Berarti kalau tim kita anggap misalnya dapat 3 juta, yang udah jadi HM dapat 3 juta juga. Wih. Oke. Tapi nggak akan kamu lakuin kayaknya. Nanti pasti kamu pecah. Kenapa begitu? Wah, ada deh. Harus. Oh iya sudah. Harus ikut setara. Karena di sini, ya kok. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu. Ya. Tahu nggak sih, Anda itu ditarget berapa waktu jadi gaji 50 juta? Tahu nggak berapa? 61 pelanggan. Untuk dapat gaji 50 juta itu hanya butuh 61 pelanggan. Kalau kita ngomong rata omsetnya 300, oke? Berarti omsetnya berapa? 18 juta. Betul? Betul ya? Di sini gajinya 50 juta. Walaupun omsetnya Ibu 100 pelanggan, tetap keluar gajinya 50 juta. Entok. Iya. Bukan ini di luar komisi ya, kita mau gaji dulu. Gaji dulu ya, supaya terjawab. Mau omsetnya Ibu 1000 pelanggan, tetap gajinya 50 juta. Saya nggak ngomong UR ya, saya nggak ngomong komisi. Kira-kira Bu, kalau Ibu punya omset 36 juta,
Mending disusun 2 nggak supaya dapat 100 juta gajinya. Nah, jadi nggak usah ngoyo-ngoyo sampai 300 juta. Omset 36 aja dapatnya 100 juta gajinya cuy. Nanti di training ikut. Gimana caranya bangun ID proxy jadi manajer? Asik kan? Wih, ya gimana? Ada pertanyaan ya? Sebenarnya sih, ibaratnya saya gitu. Kalau kita bangun sistem sendiri di luar KOE yang mendukung KOE-nya, tapi tidak perlu dengan KOE boleh. Ya boleh, kayak saya dong. Oh iya, saya kan sistem sendiri. Ya, cuman sebenarnya gini, saya juga mulai penjual itu gampang sebenarnya. Betul. Ya, kemarin saya jual sebentar saja itu ada langsung 50 ini saya batasi, malah minta lebih. Cuma satu masalah. Apa? Saya salah kemarin kita CC-nya. Zeki. Saya buka CC. Ini pelanggan dalam saya itu ada 59. Yes. Ini tim baru kita namanya Coach Warli ya. Gampang nggak jalannya kok? Gampang. Tuh, nanyain. Gampang. Cuma satu yang salah masalahnya. Saya nggak bisa coba buat itu. Ditolak. Ditolak. Yes. Karena airnya jelek kan? Ya. Nah itu jawabin tadi pertanyaan mutu ya. Itu ternyata benar. Bener ditolak. Jadi nggak sembarangan. Di sini orang Anda punya duit, tolak. Jadi beliau akhirnya ganti air purifier. Ya saya mau buat air purifier. Waktu itu saya mau kristal. Kristal dicoba di rumah, pas nggak cocok kan. Karena saya Dibawa pulang mesinnya. dibawa pulang, saya ganti. Oh gantinya harus ini deh, pesan lagi batalin semua ya. Iya. Tetap dibatalin, uangnya dibalikin dulu. Iya, enak kan perusahaan ini? Justru enak. Kita nggak masalah ini jual, tapi kita jual kualitas servis kan 7 tahun. Gitu. Bahkan teman-teman, customer service-nya 24 jam. Wah, enak nggak? Karena saya punya tim kok di Jakarta. Airnya mati. CS telepon CS aja Pak. Besok paginya datang. Airnya hidup. Ternyata pumpnya yang mati. Gitu kan? Dicek gitu kan. Udah malam-malam mesin error nggak ngecek dia pumpnya yang mati kan gitu kan? Gitu. Kebayang nggak? Datang loh. CS-nya datang loh. Gila nggak tuh? Wifi aja enggak. Benar sih? Nah ini tuh kayak Anda itu jalanin IndiHome, ya kan? IndiHome kan internet, betul? Tapi ini air minum, dah gitu aja. Konsepnya sama, langganan per bulan. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Untuk kualitas airnya itu dari Perusahaan yang nentuin Pak. enggak hasil dari keluaran air dari air biasa masuk ke mesin itu. Terus kualitasnya yang kita minum, kita konsumsi itu bagaimana? Layak minum pokoknya. Kemarin saya bertanya ke Renesi, yang tadi Ya. ternyata tadi itu kita dari Yes, PDS. di bawah di atas 60 jam